Masukkan gula. Kemudian ragi. Tuang air hangat. Aduk hingga rata. Sementara menunggu, campuran air gula dan ragi berbuih. Di wadah yang besar, masukkan garam. Campurkan tepung terigu double zero. Aduk dengan tangan hingga rata. Sekarang air gula dan raginya sudah berbuih. Gabungkan air dan tepung ke wadah. Aduk lagi dengan tangan. Terus aduk hingga semakin bercampur antara tepung dan air. Jika sudah mau kalis, pindahkan ke meja. Aduk dengan kedua tangan hingga kalis. Lakukan gerakan seperti mencuci. Dan juga masukkan sisa tepung ke tengah adonan. Setelah kalis adonan akan terasa lembut permukaannya. Biarkan adonan beristirahat 30 menit sampai 1 jam. Di dalam kotak tertutup. Boleh juga ditambahkan minyak zaitun di seluruh permukaan adonan agar tidak lengket. Setelah 30 menit sampai 1 jam, adonan akan mengembang. Uleni kembali adonan hingga permukaan semakin halus. Jika sudah halus, adonan akan terasa lembut dipegang dan tidak lengket. Bagi adonan dan timbang sesuai berat yang diinginkan. Bentuk adonan menjadi bola dan bentuk di atas meja. Lumuri dengan tepung dan susun di dalam kotak agar bisa mengembang lagi untuk kedua kali. Tutup rapat kotak. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang lagi. Lumuri dengan tepung dan tekan-tekan pinggirnya. Tujuannya agar adonan semakin datar dan tetap berbentuk lingkaran. Setelah ini kita akan roll adonan. Taburkan tepung di meja dan di adonan. Tujuannya agar permukaan tidak kesat. Kemudian mulai roll adonan pelan-pelan. Jangan terlalu ditekan. Perlu latihan. Setiap orang berbeda cara roll adonannya. Yang penting tujuannya adalah membentuk roti pizza yang bentuknya lingkaran. Terus ganti aras dan juga boleh gunakan tangan untuk melebarkan dan melingkarkan adonan. Terus latihan agar bisa membentuk lingkaran sempurna. Melempar adonan seperti ini juga bagus jika bisa. Tujuannya agar menghilangkan debu tepung dan semakin melingkarkan adonan. Taruh adonan di atas teflon yang sudah panas dengan api sedang. Akan keluar gelembung udara dan boleh sesekali. Cek dengan membalik adonan, sudah berwarna belum? Jika sudah dirasa berwarna seperti ini, balik adonan. Adonan di bawah akan berwarna kecoklatan. Masak hingga kedua permukaan matang. Kalau sudah mahir, bisa sambil ngerol. Sambil masak, yang sudah jadi tinggal ditumpuk saja.
Cuci bersih tomat, buang pangkalnya, kemudian sayat berbentuk kali di bagian bawah. Siapkan air hingga tomat terendam, kemudian rebus. Jika kulit tomat sudah terkelupas, angkat. Buang air rebusan dan segera siram air dingin ke tomat. Kupas kulit tomat dan remas tomat hingga biji tomat keluar dari sayatan kali. Kemudian blender tomat yang sudah bersih. Tumis bawang bombay dan bawang putih cincang. Masukkan tomat yang sudah di blender. Masukkan saus spaghetti merek apa saja. Saya gunakan merek Del Monte. Masukkan merica, garam dan gula. Aduk hingga matang dan menyusut. Periksa rasa. Harus seimbang manis, asam dan asin. Sekarang saatnya kita masak pizza. Taruh roti pizza di atas teflon yang sudah panas. Untuk memasak cukup api sedang saja. Taruh saus pizza di atasnya. Setelah itu taruh keju mozzarella parut. Saya rekomendasi merek Leprino atau Ancor. Kemudian taruh pepperoni atau sosis. Kalau favorit saya pepperoni merek Bernardi. Di sini juga saya tambahkan lagi jamur kancing segar. Jamur saya iris. Kemudian tumis dengan bawang putih, garam merica, dan rosemary. Setelah itu kita torch. Untuk gas portable dan torchnya, akan saya sertakan link pembeliannya. Torch hingga keju meleleh. Pinggiran pizza juga ditorkil agar kehitaman. Warna ini mirip seperti menggunakan oven pizza. Cek juga bagian bawah. Yang bagus adalah berwarna kecoklatan, yang menandakan bahwa itu sudah matang. Sekarang angkat pizza dan potong. Gunakan pizza cutter agar mudah. Boleh juga tambahkan daun basil dan olive oil. Alhamdulillah pizza kita sudah selesai. Selamat menikmati.